Ahsanul Ihsan atau biasa dipanggil Ihsan, dan di sini aku ngundang juga dari Kak Maria Vina. Nah, ini udah datang nih beliau. Halo, selamat malam Kak Vina. Selamat Ketemu malam, lagi Kak nih. Ibnu. Halo, suara aku jelas ya Kak? Jelas, jelas. Suaraku jelas nggak ya? Jelas seperti Jelas biasa. Kak, jelas. Kencang-kencang. Oke. Oke, ini aku mau nyapa dulu buat teman-teman. Selamat datang di sesi Clubhouse Growth Space di malam hari ini. Waduh, semangat sekali nih kayaknya. Ini udah tanggal 3 Februari nih. Nah, di sini kita bakalan ngobrolin soal ini bagaimana sih menjawab tantangan dari fresh graduate itu sendiri ya, khususnya untuk di bidang karir gitu. Nah, di sini aku ada kedatangan Kak Vina, Kak Maria Vina as an HR consultant di Avia Consulting ya, Kak. Iya, betul. Nah, oke. Nah, di sini juga aku invite beberapa rekan yaitu Kak Anton sama Ican sebagai representatif teman-teman yang mungkin berada di ini nih di ujung dari kegiatan kampusnya. Nah, oke. Langsung aja kali ya, Kak Vina. Nih kita bakalan ngobrolin soal ini tantangan dari fresh graduate. Nah, mungkin ada yang bisa di-sharing sedikit nggak nih, Kak? Selama ini sebagai HR consultant dan juga mungkin di karirnya dulu di awal-awal kalau masih ingat, kalau misalnya fresh graduate kayak gitu tuh gimana sih dari kacamata seorang HR itu sendiri kayak gitu? Oke. Selamat malam juga teman-teman semua gitu ya. Terima kasih saya sudah Mhm. ikut berbagi kebaikan di sini bersama teman-teman dan Oke. berbagi informasi ya. Mungkin saya juga jelaskan atau memperkenalkan diri dulu bahwa saya tuh experience saya atau sekaligus praktisi ya untuk di bidang HR Mhm. khususnya karena terjun langsung di dunia itu hampir 20 tahun lebih ya. Dan sampai Iya. sekarang akhirnya buka kantor sendiri khusus untuk ngurusin karir, ngurusin fresh graduate juga ya, headhunter juga gitu ya. Terus Mhm, beberapa mhm. job seeker, konsultasi karir, kerja gitu ya. Nah, itu di kantor saya salah satunya main jobnya kita tuh itu gitu. Nah, jadi eh, sampai sekarang pun masih banyak yang konsultasi ke saya nih fresh graduate. Tadi sore pun banyak banget yang masih konsultasi ya gitu. Nah, jadi kalau lihat saya dulu seperti apa fresh graduate, sebenarnya nggak jauh beda sih sama sekarang. Cuman bedanya Mirip-mirip tantangannya ya. satu ada pandemi. Ya, Oke, oke, oke. kalau di zaman saya nggak ada tuh, belum ada pandemi. Dan kalau kalau yang sekarang, menurut saya itu sebenarnya lebih banyak peluang fresh graduate gitu loh. Dibanding zaman saya dulu, karena zaman saya tuh nggak ada portal online. Portal online tuh untuk job online tuh dulu hanya lewat Kompas, lewat surat kabar, ngelamar kerjanya. Mhm. Dan susah banget dapat mentor atau kita mau konsultasi, gue lulusan ini dapat kerjanya apa ya gitu, teknik gue dapat kerjanya apa ya gitu-gitu ya di kantor dan sebagainya. Kalau gue mau ngelakuin gini, kira-kira skill gue apa ya gitu. Nah, sekarang tuh orang teman-teman fresh graduate tuh sangat-sangat diberi kesempatan itu. Dan intinya kita mau belajar, mau ketemu mentornya, mau ketemu orang-orangnya, ada semua di sosial media. Nggak jauh-jauh deh, di LinkedIn aja ya. Nggak usah cari Mhm. di media lain, karena yang khususnya mau cari teman-teman HR atau teman-teman praktisi hanya ada di sana. Nah, jadi kalau lihat kondisi fresh graduate sekarang, kalau saya lihat adalah sebenarnya mereka tuh butuh rasa percaya dirinya ya, butuh disupport gitu. Karena yang saya tahu selama ini mereka ngerasa udah coba, udah ubah gini, malah desain CV-nya dibanding zaman saya dulu lebih keren-keren sekarang gitu. Maksudnya lebih mereka bisa belajar banyak ya kan, sosial media banyak, kemudian lewat cek di Google Betul. gimana, konsultasi mau bisa sama siapa aja juga bisa, berbayar ada gitu. Dan itu Mhm. yang akhirnya mereka juga punya banyak referensi untuk bisa upgrade itu. Cuman memang ada banyak fresh graduate yang mungkin dari segi dia istilahnya dia merasa bahwa dia nggak dibimbing, misalkan dia ada juga yang mungkin lulusan-lulusan yang lain yang mungkin merasa aduh enak gak ya gue ngomong sama ini terus gue ngomong gini bisa nggak ya nanti si
salah satu mentor ini atau bapak ibu ini bisa bimbing gue nggak ya, atau ngasih tahu ini dan guidance-nya bener nggak ya. Nah itu kayak rasa masih belum pede, kepercayaan dirinya masih belum ada. Itu sih timbulnya, ada rasa cemas, rasa takut, rasa bingung. Nah itu aja sih kalau aku lihat yang sekarang ya, fresh graduate sekarang. Oke, berarti kalau misalnya untuk perbandingan sama dulu itu udah beda jauh banget ya, mulai dari job portal dan yang sekarang ini karena perkembangan teknologi juga dan begitu banyaknya eh, tempat-tempat bisa nyari, istilahnya bisa nyari selain pekerjaan tetap, kayak ada juga nih eh, side job yang mungkin bisa menambah ini tambahan-tambahan penghasilan kalau misalnya dari fresh graduate masih belum dapet yang emang bener-bener karir yang dipengen kayak gitu kali ya Mbak Vina ya. Iya, pilihannya banyak sebenarnya dibanding zaman saya dulu. Hmm, Oke, dan tadi ada notes juga bahwa sebenarnya selain tempatnya banyak dan akses informasi juga bisa didapat lebih luas, mungkin teman-teman juga paling masih ada keraguan atau rasa takut nih di untuk istilahnya ngobrol atau kontak orang-orang yang bisa ada potensi buat dijadikan mentor kayak gitu kali Mbak Vina. Nah, Betul, di betul. sini ini udah ada Anton dan udah ada Ihsan dan mungkin buat teman-teman juga nanti yang mau sharing bisa open banget. Oh iya Ton, mungkin aku bisa dijadikan moderator dulu kali. Eh, Gimana Mas? Di ini di klik profilku terus make moderator gitu. Nah, di sini ada Ahsanul Ihsan Oh iya, nih. Halo San. Nah, halo udah tuh Mas. udah. Halo, halo. Oke. Halo San. Gimana San? Nah, ini kan kebetulan minggu depan mau ada ujian nih. Nah, gimana nih persiapan buat jadi fresh graduate kalau misalnya dari sisinya Ihsan sendiri? Sebelumnya, perkenalkan namaku Ican. Sekarang lagi persiapan untuk sidang skripsi di minggu depan. Untuk saat ini aku berkuliah di Universitas Dian Nuswantoro. Eh, aku sendiri menghadapi FG ya. Yang aku persiapan sih untuk saat ini masih memperbanyak sertif atau ikut workshop. Karena bagiku ilmu itu penting sebelum kita keluar menuju apa ya, dari perkuliahan menuju jenjang karir yang kita butuhkan gitu. Selain itu mungkin mengikuti beberapa program magang seperti yang diadakan pemerintah itu yang sekarang lagi hype itu kan ada kampus Merdeka itu benar-benar sangat sangat ini sih sangat berpengaruh untuk saat ini. Mungkin itu sih dari aku. Oke, kalau jurusan sendiri studinya apa nih San? Untuk jurusan sendiri aku teknik informatika. Oke, ini ya programmer ya. Berarti nanti pengennya ke sana juga atau gimana nih? Untuk kedepannya mungkin aku akan fokus di UI UX sama Oke. di sosial media spesialis karena aku sendiri tertarik di sosial media spesialis karena dari semenjak aku sekolah dari SMP tuh selalu Mm-mm. megang sosial medianya milik OSIS Oh, ataupun milik sekolah. udah jadi admin Ya, dari dulu ya kasarannya. iya, udah jadi admin dari dulu. Jadi Oke. kenapa tertarik dengan UI UX juga karena UI UX juga bisa membantu kita untuk mengkonekkan si dari sebuah brand ke si ininya audiensnya gitu. Oke. Thank you banget, Ihsan. Nah, mungkin nanti bisa ikutan sharing-sharing juga ya. Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan atau apa yang mau ditanyakan juga ke Kak Vina atau mungkin nanya ke teman-teman yang ada di sini bisa langsung aja open mic. Nah, di sini aku udah ada Anton nih. Halo Ton, selamat malam. Selamat malam Mas Ibnu. Halo, apa kabar? Apa kabar? Puji Tuhan baik Mas. Alhamdulillah. Ini di mana nih Ini posisi? lagi di Tasik, lagi pulang kampung. Kebetulan Oh, lagi pulang. karena merayakan Imlek juga, jadi Oke. orang tua suruh pulang ya, akhirnya pulang ke Tasik untuk sementara. Tapi Sabtu Oke. ini saya mau berangkat ke Jogja Mas.
Soalnya minggu depannya udah mulai kuliah lagi. Oke, udah mulai tatap muka ya berarti untuk saat ini ya. Lebih tepatnya hybrid, Mas. Oke, 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 oke. Nah, ini gimana nih, Ton? Kalau misalnya ngomongin soal fresh graduate nih kan katanya kemarin sempat bilang bahwa udah mulai ada nih kayak karir path yang pengen dituju nih. Nah, kalau misalnya dari Anton sendiri gimana nih persiapan sebagai fresh graduate? Kalau dari aku sendiri sebagai fresh graduate tuh lebih mempersiapkan ke untuk sekarang ini mempersiapkan ke hard skill-nya. Jadi kemarin-kemarin tuh aku sempat daftar salah satu bootcamp yang diadakan oleh Universitas Katolik Parahyangan Bandung, Mm-mm. bootcamp dari jurusan IT-nya, di mana di situ tuh ada pelatihan tentang coding gitu, ada SQL, ada Python dan lain-lain. Nah, kebetulan aku sendiri ikut bootcamp yang SQL karena kan salah satu step untuk menjadi bisnis analis atau data analis tuh harus menguasai SQL. Mm-mm. Oke, berarti emang eh, nantinya udah pengen ke arah sana ya, udah pengen jadi data analis itu tadi ya, sama bisnis analis ya. Makanya belajar-belajar coding di situ. Nah, kalau misalnya jurusan sendiri ini ya, eh, accounting ya kalau nggak salah. Betul, Mas. Saya accounting. Dan Oke. sebenarnya tuh awalnya tuh kayak aku tuh ngerasa salah jurusan karena kalau kalau aku anak akuntansi tapi ternyata lebih minatnya ke teknologi gitu. Tapi setelah didalamin lagi, ternyata semakin kesini tuh tiap pengambilan keputusan itu sekarang tuh base-nya on data. Jadi memang sekarang itu butuh orang yang bisa mengolah data-data bisnis itu untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat. Begitu sih kalau menurutku, Mas. Oke, oke, dari Anton sendiri kayak udah nemuin nih gimana karir path-nya nanti yang pengen dituju kayak gitu dengan jadi bisnis analis. Nah, menarik juga mengingat mungkin ada juga nih yang ngerasa salah jurusan tapi masih belum nemu nih, masih belum mengetahui kira-kira potensinya seperti apa dan yang diminatinnya juga nanti kayak gimana kayak gitu. Nah, nanti akan kita bahas juga di sesi ini. Nah, sekarang aku ke Kak Maria Vina lagi nih. Kak, jadi kan tadi ngomongin fresh graduate nih, ada rasa kayak ragu atau takut gitu ketika ingin mencoba, katakanlah ingin mencoba apply ke company yang dipengen, terus nggak yakin nih kayak gitu. Nah, kalau misalnya dari Kak Vina sendiri pendapatnya kayak gimana sih tentang isu-isu nih? Kan kemarin sempat rame juga kayak fresh graduate mintanya yang aneh-aneh kayak gitu-gitu tuh. Iya, jadi karena kurangnya informasi sih sebenarnya menurut saya bahwa fresh graduate sekarang tuh menganggap bahwa apa yang dia terima tuh dia telan mentah-mentah. Jadi kurang istilahnya dapat informasi dari beberapa pakar ya, maksudnya beberapa istilahnya para praktisi, baik itu orang-orang yang misalkan levelnya sudah bekerja, manajer dan sebagainya tuh untuk dapat informasi lebih. Jadi karena informasi itu cuma dari teman ke teman, akhirnya mereka nganggap oh gitu ya, tapi informasinya salah. Contohnya nih ya adalah ketika membuat CV. Nah, ketika CV itu mereka buat CV itu satu lembar. Nah, mereka nggak tahu artinya CV itu apa dan memuat apa aja. Terus ketika bandingkan dengan resume, mereka juga bingung resume sama CV apa bedanya. Nah, itu aja udah bingung mereka, udah salah karena informasi yang mereka terima atau Mm-mm. pembelajaran atau mereka dapat informasi bagaimana membuat CV dan sebagainya itu dari seseorang yang tidak paham di dunia ini dan tidak tahu apa sih kriteria-kriterianya. Jadi asal nanya, oh sama mentor ini misalkan dia bukan orang HR misalkan, terus dia nanya terus udah itu oh dulu gue pernah kerja biasalah kayak gitu-gitu aja terlalu gampang Mhm. bisa kok diterima. Nah akhirnya karena itu tadi kurang informasi terus ya udahlah ini kan saya punya kualifikasi saya seperti ini ya udah deh tapi nggak dibekali dengan skill-skill. Nah sekarang tuh kan makanya kenapa harus kita punya hard skillnya juga kita harus kembangkan, kita melihat melek untuk teknologi juga karena mau gimana pun
kita punya basic, kita punya sekolah, lulusan apapun, tapi kalau kita nggak tambah lagi skill kita, mau masuk di mana pun pasti ada kemampuan bagaimana kita melihat menggunakan teknologi sebagai support skill kita. Contoh, kalau orang finance, aku lulusan accounting management, ya udah lulus, tapi dia nggak ngerti nih, udah pernah pakai sistem belum? Apa? Accurate. Udah pernah pakai sistem IOP? Ditanya, nggak ngerti. Dia udah pakai sistem belum? Nggak tahu. Nah, itu yang pemahaman teman-teman fresh graduate yang mereka habis lulus langsung lamar dan akhirnya pada saat mereka mau berkompetisi yang diterima ternyata yang pengalaman, yang udah ngerti pakai akurat, yang ngerti tentang IOP atau teknologi seperti itu. Nah, jadi ada baiknya ketika memang kita lagi sekolah atau kuliah, kita bekali tambah lagi, oh coba deh belajar skill ini, belajar ini, apa sih sistem ini, aplikasi ini yang untuk keuangan tuh apa aja, finance tuh apa aja. Bukan berarti bidang lain nggak ada. Oh, kalau logistik tuh apa? Oh, engineering tuh apa? Kalau orang mudah kita belajar UX, desain, digital marketing. Tapi kalau coba sekolah informatika doang, nggak ada dunia detail seperti itu, nggak ada. Bagaimana sistem coding, web design, analis ini tuh nggak ada. Makanya memang ada yang namanya kita pembelajaran tambahan skill itu. Karena ketika kita masuk, kita tuh udah punya powering bahwa skill saya ini, saya mampu punya kompetisi ini. Nah, makanya ketika orang fresh graduate, ketika ditambah sama orang yang kamu bisa buat coding nggak, kamu bisa buat sosial media gini-gini nggak bisa, dia dibanding sama lulusan fresh graduate yang enggak, saya nggak ngerti, saya nggak tahu itu belum, saya cuma biasa update status misalkan, ya udah akhirnya yang menang ngerti tentang hal-hal seperti itu gitu. Oke, berarti yang pertama nih ada ini ya, kayak persiapan kira-kira wajib nih hard skills untuk posisi yang pengen diincar kayak gitu. Nah mungkin ada juga menyaring informasi sehingga ketika kita dapat informasi-informasi atau mungkin kabar-kabar gitulah ya dari misalnya teman-teman atau yang satu level juga ya, sama-sama fresh graduate, itu jadi ini ya, kayak jadi bisa lebih informasinya bisa lebih akurat lah kayak gitu, dengan kita memanfaatkan critical thinking juga nih di situ untuk menyaring informasi yang ada, kayak seperti CV tadi yang mungkin sekarang banyak juga nih CV-CV yang istilahnya ngelamar company yang formal, tapi CV-nya itu kayak nggak ATS friendly juga kali ya Kak Vina ya. Kan di situ kan juga banyak banget yang kok udah ngirim banyak CV ke puluhan bahkan ratusan perusahaan tapi masih belum dapat panggilan, yang ternyata dari CV-nya sendiri masih belum memenuhi kriteria untuk bisa disaring lah datanya dengan baik sama sistem kayak gitu. Betul. Dan mungkin ini ya, bukan mungkin, maksudnya gini, ketika CV-nya itu kita memang harus lihat main bisnis ya. Maksudnya kalau kita memang posisinya atau apa yang kita mau apply adalah dunia kreatif nih, pasti CV-nya juga harus nuansa kreatif gitu loh. Misalkan orang fashion, orang desain gitu ya, itu kan pasti harus kreatif dong. Nggak mungkin kalau misalkan kamu orang teknik disuruh harus desain-desain terus ada gambar-gambar lucu-lucunya, kan enggak gitu. Makanya ketika kita melamar sesuai dengan keilmuan kita, kemampuan kita, karena itu menjadi kamu punya branding gitu loh. Kamu bawa branding itu bahwa kamu adalah lulusan ini, sekolah ini apa, sekolah teknik, engineering, hukum, apa, sekolah kesehatan dan sebagainya. Bawalah itu dengan portofolio kamu, dengan CV-nya. Nah, CV-nya itu atau lamaran yang dia buat, nggak bisa kita belajar sama mentor ini ya, dia lulusan mentornya apa, dia apa nih di digital marketing, terus dia orang lulusan misalkan sarjana hukum, ya nggak cocok lah misalkan gitu loh. Jadi memang kita mesti cari orang yang sesuai. Kalau misalkan sama orang HR kan lebih tahu karena biasanya dia olah semua bidangnya apa. Ini bidang-bidang ini, posisi-posisi ini, mungkin bisa dapat referensi. Nggak apa-apa, orang-orang seperti itu malah open loh kalau kita mau connect, iniin, tanya, Bu, Pak, kalau lihat CV saya seperti ini, apakah ada yang bisa dibantu atau di review biar saya juga bisa perbaiki dan saya bisa mencoba melamar kembali. Kan
bisa jadi apa yang kita dapat beberapa referensi orang lain atau teman-teman kita, bisa jadi kita ternyata ada kesalahan nih. Jadi kita minta mereka, dan kalaupun mereka sudah memberikan, bisa jadi ada beberapa bahan, dan mungkin dari situ kita bisa evaluasi dan kita apply kembali di tempat-tempat yang kita mau coba, perusahaan-perusahaan yang kita tertarik, sehingga kita punya peluang untuk bisa diterima kerja. Berarti memang eh, nggak usah takut nih ya, nggak usah takut ketika kita ada di LinkedIn dengan kan gitu di situ kan banyak juga nih kak ya. Kayak misalnya orang-orang yang seperti bidang mana, kalau misalnya contohnya di UI UX lead atau mungkin digital marketing leadnya company-company yang udah gede dan udah well present lah sekarang kayak gitu. Kita DM langsung, kita minta untuk minta diajarin, katakanlah kasarannya seperti itu juga mereka open juga ya sebenarnya kalau Open, misalnya emang lagi nggak sibuk gitu. open gitu, karena saya pun masuk dalam ini ya, komunitas practitioner untuk LinkedIn. Kita bantu teman-teman yang teman-teman fresh graduate ya, terutama ya, job ya gitu loh. Jadi itu yang maksudnya, nggak usah ini, tapi cari yang benar-benar mentor yang sesuai dengan bidang kita, dan memang dia biasa melakukan review terhadap CV dan ini ya, karena banyak sekali, jangan salah, karena wah dia keren kan, biasa kalau orang konten kreator kan beda lah ya, konten kreator kerennya dia lah ini lah gitu, padahal dia cuman kreator, cuman ya nggak apa-apa ngambil data segala macam, tapi dia bukan orang praktisi di situ, orang yang biasa cek berkas segala macam. Nah, karena yang masuk yang gitu. Tetap lewat ini, lewat jalurnya HR dulu ya di mana-mana juga. Oke, nggak langsung Lamaran user. lewat atau langsung direkturnya ya. Oke. Apa lihat mana ini mau dikasih ke user yang cari, itu HRD dulu loh. Jadi kita tuh harus benar-benar gimana supaya kita punya pendekatan branding kita ke HR. Ketika HR-nya kita udah ketemu dan memang dia bisa memberikan itu, pasti masuk kok, nggak mungkin enggak gitu. Oke, thank you banget nih Kak Vina atas poin yang di-share. Jadi kayak teman-teman juga nggak perlu ragu atau nggak perlu takut ketika masih istilahnya masih belum ready nih. Waduh, aku pengen kesini tapi masih belum ready nih skillku. Ya udah langsung aja. Kira-kira apa yang mau di-improve di data juga, dan kemudian harus tahu dulu nih mau kemananya dan minatnya di bidang apa gitu. Dan menyesuaikan juga kira-kira apa yang sedang tren ya, bisa dibilang seperti itu di dunia kerja atau di demand-nya yang saat ini kayak gitu. Nah, ke Ahsanul Ihsan. Nah, gimana nih San? Ada ini enggak sih, ada keresahan enggak sih ketika kamu nih udah di penghujung ya, katakanlah udah bentar lagi mau lulus, terus udah mau ke fase berikutnya. Ini kira-kira ada keresahan tersendiri nggak sih dari Ican sendiri? Untuk keresahan mungkin ketakutan ya akan skill yang kita miliki gitu. Mungkin sering kali kita nemu kayak, aduh gimana sih, ini skillku masih segini-gini aja, nih kira-kira kalau ngelamar ke sini diterima nggak ya? Terus kayak, aduh kok aku masih gini-gini aja gitu, nih bentar lagi mau lulus, terus nih kerja kira-kira kalau ke tempat ini lolos gak ya? Nah mungkin banyak 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 aku banyak mikir gitu, dan itu pun juga terjadi di teman-temanku gitu, karena kadang ada beberapa materi atau beberapa pelajaran yang emang sebetulnya itu nggak bisa kita raih, kita apa ya, kita dapatkan di bangku perkuliahan saja. Contohnya seperti aku sendiri, aku di bangku kuliah itu, di kuliah itu nggak diajarin UI UX secara detail, cuma interaksi manusia dan komputer kan secara garis besarnya. Tapi kan untuk belajar UI UX sendiri, aku nyari gitu loh, kayak oh di Coursera nih, Google ada kelasnya, Google ngasih kelas di Coursera nih, bayarlah. Untuk course pertama kan itu gratis. Nah untuk selanjutnya 200.000 atau berapa gitu per bulannya. Nah mungkin dari situ itu mungkin yang bisa aku sharing sih. Oke. Nah, menarik juga nih ketika kita udah
udah lama-lama kuliah ternyata nggak, yang dipelajari juga belum tentu bisa menjamin nanti kita bakalan safe juga nih setelah lulus atau setelah menjadi fresh graduate nih kayak gitu. Nah, kalau dari Kak Vina sendiri nih, aku pengen tahu point of view-nya tentang yang di-share sama Mas Ihsan tadi, bahwa kayak masih ragu atau masih ngerasa kurang untuk skills-nya. Nah, kira-kira kalau tantangan bagi headhunter atau HR atau perusahaan untuk mendapatkan talent yang terbaik itu sekarang ini kondisinya gimana sih, Kak? Nah, karena sekarang ini kan memang pandemi, kita itu dibawa ke dalam sistem kerja hybrid. Kadang di rumah, kadang di kantor, gitu kan. Sekarang sudah suasananya udah seperti itu gitu. Kita punya mindset pun juga cara kerja, cara kita punya melihat peluang kerja juga bisa interviewnya online, bisa offline gitu, tergantung perusahaannya. Tapi kebanyakan sekarang udah lebih gampang, online semua ya, interview dan sebagainya. Lihat dari Kak Iksan misalkan memang pada saat lulus kuliah dan pembelajaran di kuliah dan beda penempatannya nanti di kantor manapun yang nanti mau dituju, apakah cocok nggak ya gitu segala macam. Jelas memang basicnya kita yang penting adalah ketika kita kuliah bahwa kita dapat satu ilmu kita itu jadi pegangan dulu. Kita punya loh ilmu ini. Tapi bukan berarti harus jadi idealis. Ilmu gue lebih baik, kan lebih bagus gitu loh. Tapi karena ini dunianya dunia teknologi, mau bidang ilmu kita apapun, kita harus memahami bahwa teknologi ke depan akan dibutuhkan, terutama orang-orang yang concern di dalam dunia IT gitu ya. Apa yang seperti web development lah, data research lah, coding lah, aplikasi development lah, itu sekarang akan arahnya ke sana. Indonesia akan siap, entar lagi akan ada punya banyak startup baru gitu loh. Perusahaan-perusahaan swasta juga udah mulai mengarah ke sana. Yang sekarang dulu nggak mainnya tradisional jualan, sekarang udah mengarah ke sana. Jadi data engineering, artificial intelligence, cloud computing, database, data mining, digital marketing, itu tuh SEO gitu ya, UK dan UI design, itu tuh memang harus dipelajari. Jadi kalau teman-teman yang IT, concern tambahan itu penting. Yang saya bilang tadi 12 hard skill bidang teknologi yang akan dibutuhkan. Selain kamu punya basic itu. Kalau misalkan yang di luar itu apa? Ikut kurs-kurs misalkan, bagaimana menjadi HR. Ada kok untuk basic sertifikasinya untuk staff, admin, kemudian itu ada semua BNSP. Terus yang tinggal di daerah-daerah Jakarta atau Jabodetabek, itu kan ada namanya aplikasi. Bagaimana teman-teman fresh graduate itu akan disupport. Teman-teman mau nambah skill apa yang free? Cari tuh di aplikasi Jaki kalau Jabodetabek. Tapi kalau di daerah lain, teman-teman cari di kantor wali kota biasanya. Itu ada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, itu ada pembelajaran free ya. Untuk teman-teman belajar, ada lowongan-lowongan yang kerjasama dari Pemprov dan lulusan-lulusan barunya. Terus skill-skill apa yang mau ditambahin di dunia itu ada kerjasamanya. Sekarang tuh concernnya setiap perusahaan harus membekali ke universitas-universitas apa aja sih supaya anak-anak yang fresh graduate itu punya bekal ketika dia lulus, dia itu nggak kaget lagi masuk ke dunia kerja. Karena dunia kerja itu kayaknya kamu masuk tuh udah otomatis dapat job desk-nya banyak banget. Nah, jadi yang harus teman-teman pertama harus punya dalam diri itu adalah kalau kamu sudah punya skill, kamu pertama harus pede dulu dengan skill kamu. Masalah, wah ini belum, ini nggak apa-apa, yang penting pede, belajar segala macam. Karena ketika interview, yang dilihat adalah kemampuan kamu mendelegasikan apa yang kamu kuasai, ilmu yang kamu kuasai. Kalau kamu ilmu yang kamu kuasai juga jawabnya enggak, terus ragu-ragu, ya udah HRD tuh bakal lihat ini orang sebenarnya lulus mau diterima apa enggak nih, gitu. Itu yang saya pertama kali interview teman-teman yang baru fresh graduate. Satu adalah informasinya, kemudian komunikasinya, kemudian ketakutan, nggak pedenya, gitu. Jadi kelihatan ini nih, nggak pede gitu loh. Nah, padahal itu sebenarnya lagi kita latihan mental gitu loh. Seberapa kamu bisa lebih menunjukkan kamu punya potensi dan posisi. Udah, kan kamu juga nggak, istilahnya ini namanya jam terbang. Semakin kamu sering ketemu semakin pede kamu gitu loh. Jadi kamu latihan untuk ketemu HRD atau perusahaan yang kamu mau masuk,
bekali itu ilmunya, skillnya ditambahin, ikut kurs-kurs yang kecil-kecil, apa cari informasi di wali kota, kalau di Jakarta tuh di Jaki, aplikasi Jaki namanya, itu kamu dapat banyak, mau free, mau gratisan atau apa. Kemudian setelah itu, kamu mulai bekali diri bagaimana mental. Mental tuh dilatih, cara komunikasi, latihan di kaca. Kebanyakan yang saya pelajari itu, ada mereka, takut ya, ntar gimana ya, perusahaannya ini bagus lagi, kantornya keren, lantainya 35 atau lantai 50. Duh, aku kayaknya gimana ya, aku di lulusan gini lagi gitu, masih anak baru kencur gitu ya. Nggak usah takut, kamu performa kamu dulu, kamu adalah kamu harus percaya sama diri kamu sendiri. Lah kalau kamu nggak percaya sama diri kamu sendiri, terus siapa yang mau percaya kamu? Dan ketika kamu sudah percaya, mau HRD, lihat kesan pertama itu adalah figur atau kamu punya postur bahasa tubuh. Setelah itu lihat sih berkas kamu ditanya segala macam. Kalau kamu sudah tampil pede, yakin deh itu udah lulus masuk ke user gitu. Oke. Jadi emang harus ini dulu ya, balik lagi ya ketika menghadapi HR itu tadi, di mana perusahaan juga pastinya nyari orang-orang yang istilahnya pede dengan skillnya nih. Dan dalam artian PD ini, mungkin masih baru karena emang benar-benar fresh graduate, dan ketika mindsetnya mereka atau mindsetnya fresh graduate ini PD dan juga istilahnya mau belajar, sehingga secara otomatis kayak body language dan bahasa tubuh terus cara ngobrol juga pasti akan kelihatan juga ya Kak Vina ya, dengan istilahnya fresh graduate yang kayak gitu. Sama Kak Ibnu nih, Kak Ibnu kan udah mulai pede kan, karena sering ngomong kan, jadi dia oke nih. Tapi kalau misalnya kayak ngomong sama Kak Ibnu yang Kak Vina gitu, itu kan jadi kita ini gimana nih gitu kan, bukan karena HRD, bukan karena kasihan kamu mau kerja, tapi masalahnya kamu mempresentasikan diri kamu gak, nanti sampai di dunia kerja di tempat gitu bisa ketakutan nanti dia di kerjaan gitu loh. Merepresentasikan diri yang baik lah ya istilahnya, supaya benar-benar bisa meyakinkan secara nggak langsung nih oleh untuk HRD-nya. Kalau misalnya masalah skill bisa dibilang kayak Anton tadi, kayak hard skills itu bisa dipelajari nih Kak. Dia untuk sekarang accounting tapi belajar coding juga nih. Nah, itu menarik sih, dari segi growth mindset juga kan bisa masuk nih ya. Iya, karena accounting tuh belajar sekarang tuh accurate, ada aplikasi-aplikasi keuangan yang dia harus paham. Sekarang kan masukin data-data tuh harus pakai sistem semua. Oke, nice banget. Beberapa poin yang menarik. Nah, kalau ke Anton nih, Ton. Nah, Ton, gimana nih? Tadi kan Ihsan udah share nih tentang keresahan nih. Nah, kalau dari Anton sendiri gimana nih mengenai keresahannya? Terus kira-kira potensi dirinya ini apakah udah mencoba untuk menggali lebih lanjut atau gimana nih kalau dari Anton? Kalau keresahan sendiri itu, kalau dari aku pribadi lebih ke ini, lebih ke relevan atau enggak sih sebenarnya kerjaanku sama jurusanku ini, karena kan pesaingku maaf koneksi, jadi kan aku ini maaf tadi ada kendala teknis. Jadi kalau dari aku sendiri keresahannya tuh lebih ke relevansi jurusan. Sebenarnya jurusanku ini relevan gak sih untuk berkarir ke arah situ, dan kira-kira dan seperti yang orang-orang kebanyakan, karena pekerjaanku ini lebih berkutatnya ke IT, otomatis sainganku juga bukan hanya yang beda jurusan aja, tapi sama anak-anak yang berkecimpung di IT itu sendiri. Terus apakah sudah menggali potensi atau belum? Kalau boleh jujur, masih menggali-gali lagi sih. Masih menemukan apa ya? Masih mencoba mencari lah ya. Mencari yang pas gitu. Oke, mantap Ton.
Jadi istilahnya udah paham dulu nih ya, seenggaknya paham dulu kira-kira nantinya mau kemana, kemudian paham dulu kelebihan sama kekurangan diri nih, kayak misalnya mungkin dari Anton sendiri yang sekarang di akuntansi ya, cuman istilahnya pengen ada curiosity nih, ada rasa ingin tahu dan ternyata udah 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 menentukan di data science itu tadi ya, tinggal ini lagi lah ya, tinggal menempuh pendidikan yang lebih eh, di deep lagi, lebih ngegali lebih dalam lagi soal nanti mau belajar apa, kemudian materi-materi pembelajarannya seperti bisa dijelaskan tadi sama Kak Vina, bisa dicari di online course, kemudian mungkin bisa ikutan community juga, misalnya rajin nyari di Facebook itu juga banyak banget sih, Anton, untuk referensi-referensi, misalnya ada freelance kayak gitu bisa dicari di situ. Oke, thank you banget Anton. Di sini aku udah ada lagi nih Mas Erhan yang udah raise hand. Halo Mas Erhan, ketemu lagi. Halo Mas Ibnu, Bang Halo, Anton, halo. dan teman-teman semua. Selamat malam. Sambil ngopi ya, sorry kalau agak ribut. Lagi sini Oh, dulu. nggak apa-apa. Ini kita lagi ngopi juga nih. Mantap. Gimana nih Tema. ngobrolin fresh graduate nih, Bang? Kan udah lama tuh pasti jadi fresh graduate ya, udah berapa tahun yang lalu tuh. Ya. Kalau cerita pengalaman fresh grade, aku angkatan 2012, 2016 kelar. Berarti udah 5 tahun lah ya, 6 tahun lah, tahun ke-6. Iya, 5 tahun. Iya, hampir 6 tahun lah, udah lama nih kayak gitu. Nah, Tapi gimana kalau nih? topik obrolan kayak gini, sebenarnya apa ya, 6 bulan atau 5 bulan yang lalu aku diajak untuk kasih berbagi lah sama alumni, utamanya jurusan aku ya di kampus. Ya seputar topik ini gitu. Paling enggak aku yang udah lebih duluan nih ngerasain dunia kerja, apa sih yang harus fresh graduate punya gitu kan. Dan itu sorry, my mungkin experience saja gitu. bisa kenalan Topiknya. dulu kali ya, jurusannya di mana, kemudian yang Aku di-sharing. by the way salam kenal semuanya mungkin. Aku Erhan, 28 tahun. Aku kuliah atau alma mater dari Politeknik Caltech Riau, jurusan Sistem Informasi Komputer. Mungkin begitu. Terus saat diskusi itu kan, walaupun via Zoom, aku memang berbagi dan aku cerita bahwa menurut pengalamanku atau menurut pengalamanku juga, skill-skill yang paling kadang-kadang kalau skill akademik ya luar biasa lah. Gitu kan, aku lihat junior-juniorku banyak tuh yang IP-nya 38, ibaratnya 35 ke atas tuh gampang lah mungkin gitu kan kalau aku lihat. Saat ini ya. Ya, dan orientasi kebanyakan mahasiswa itu kayaknya ya memang nggak semuanya juga, itu memang ke nilai gitu. Tapi kayak soft skill ya, terutama tadi kayaknya Mbak Maria tadi udah sedikit nyentil ya soal komunikasi, soal ya aku bahkan sempat bilang bahwa di situ kadang-kadang rezeki kita itu bisa didapat dari coffee shop, dari mall, dari ya tempat-tempat umum, dan di situ kita harus siap, nggak bisa gitu. Ibaratnya, let's say ketika ibaratnya di sebelah kita itu kita lagi ngopi ada Erick Thohir contohnya. Ketika lu punya kesempatan ngobrol sama dia, masa nggak bisa meyakinkan lu sebagai fresh graduate, apa sih skill yang lu punya, apa yang bisa lu tawarkan, sehingga paling nggak ya dia bisa merekom gitu kan, sesimpel itu gitu. Kadang-kadang kebanyakan teman-teman kita ini yang fresh graduate itu hanya berfokus ke mencari nilai, jadi IPK cum laude dan lain-lain gitu kan. Tapi ketika hal-hal yang bersifat soft skill itu jarang. Bahkan kadang-kadang aku lihat juga, terutama aku karena mungkin aku basicnya politeknik ya, jadi mindsetnya itu kadang-kadang secara nggak langsung, aku harus menjadi engineer yang hebat, kerja di corporate gede gitu kan. Kebetulan kampusku itu kan yayasannya dibina oleh Chevron ya, yang perusahaan minyak dari Amrik gitu. Jadi mindset orang tuh ya Chevron gitu kan, plumber gitu kan, terus ya atau yang dengan kolega-koleganya lah, alat-alat berat mungkin kayak Trakindo atau apa gitu. Jadi padahal ya kerja di tempat seperti itu kan terbatas, dan kadang-kadang juga orang-orang itu nggak selamanya butuh engineer gitu. Kadang-kadang mereka juga butuh HR, mereka juga butuh mungkin PR gitu. Dan ketika lu nggak punya skill-skill di komunikasi atau hal-hal di luar basic lu sebagai engineer, ya susah gitu.
Jadi harus memperkaya skill lah ibaratnya. Segala lini. Gak salah kok orang engineer paham cuap-cuap. Gak salah kok orang engineer ibaratnya teknik listrik tapi ngerti desain. Atau nggak salah kok orang engineer tapi mungkin ngerti soal apa ya, yang lain-lain lah, ekonomi mungkin atau apa, nggak salah. Dan semuanya bisa dipelajari kan sekarang dengan internet yang sangat kaya ini. Apalagi fresh graduate kan paling nggak ya untuk nanti next step setelah itu, setelah mungkin 2 tahun atau 3 tahun lu rasa udah cukup pengalaman, pasti kan ingin cari sesuatu tempat yang baru, pengalaman baru. Ya paling nggak yang lu tinggalin ke perusahaan pertama lu ini adalah sebuah prestasi dan layak lu banggain, itu aja. Mungkin begitu Bro Ibnu dan teman-teman semua. Thank you. Oke, thank you banget Bang Erhan. Ini lumayan menarik nih yang diangkat. Jadi kayak mungkin kecenderungan fresh graduate sekarang ya, mungkin terlalu mendewakan nilai ya. Dan mungkin aku nggak tahu juga deh kondisinya yang sekarang seperti apa. Mungkin ada Anton dan juga Ican yang bisa sharing nanti untuk soal itu. Tapi selain dari situ ada poin menarik di mana perlu mempelajari atau perlu menjadi orang yang memiliki lebih dari satu skill gitu. Atau bisa dibilang sekarang menjadi generalis lah ya, menjadi generalis sehingga ketika kita dihadapkan oleh opportunity atau kesempatan yang dalam tanda kutip menuntut kita bisa memiliki pengetahuan di bidang yang lain, itu akan bisa menjadi nilai plus nih buat kita kayak gitu. Mungkin bisa ditarik kesimpulan ke situ juga ya kali ya, Bro Erhan nih, dengan kalau kita pengen ada luck kayak gitu, yang mana lucknya itu didapatkan dari kesempatan dan juga skills yang kita punya ini, kayak gitu kali. Ya, dan mungkin sedikit tambahan juga nih, izin Bro Ibnu. Kebanyakan sih, ada beberapa teman-teman kita ini juga kadang latah. Jadi ketika temannya si A ini corporate satu, dia kepengen ikut-ikutan gitu. Kenapa nggak kita nentuin ya sesuai dengan, kita tanyakan di diri kita, kemana sih passion kita, kemana sih kira paling nggak skill atau apa ya selera kita, dan ya sudah lu buktikan lu layak untuk ke situ, dan nggak masalah lu menjadi berbeda. Let's say jangan juga ibaratnya ketika semuanya bikin startup dan kita latah bikin startup, nggak bisa gitu. Somehow ada satu orang tuh memang yang apa ya, skillnya di bidang-bidang tertentu, ya nggak apa-apa gitu. Yang penting lu betul-betul bagus dan lu betul-betul bersungguh-sungguh gitu. Jadi jangan latah, jangan ikut sesuatu itu karena latah atau karena ya ikut teman atau terpengaruh keadaan gitu. Coba tentuin jalan sendiri. Paling nggak kan ini udah selangkah menuju kehidupan dewasa ya, bekerja. Jadi ya harus bisa nentuin sendiri lah, jangan karena terpengaruh keadaan atau ikut-ikutan. Mungkin begitu. Oke, thank you banget Bro Erhan nih udah sharing soal tadi soal latah atau mungkin ikut-ikutan, karena memang mungkin fasenya, mungkin kalau di aku juga sekitar 3 tahun 4 tahun yang lalu, karena emang bisnis startup ini lagi booming dan juga visi ngabisin duit atau ngeluarin duitnya gampang banget dulu, akhirnya banyak yang mencoba untuk bikin bisnis inilah, nyari investor dan segala macam. Dan sekarang ya di luar bahasan sih, karena tapi cuman menarik karena tadi diangkat oleh Bro Erhan juga nih. Nah, oke. Dari ke Kak Vina lagi nih. Nah, tadi kan udah ada cerita dari Bang Erhan soal fresh graduate gimana nyari nilai dan segala macam. Nah, kalau diangkat juga tentang communication-nya yang diperlukan untuk jadi fresh graduate yang mungkin bisa dibilang bisa fly above the crowd tuh nih, Kak Vina. Nah, kira-kira gimana sih bisa jadi talent yang mungkin diperhitungkan atau bisa jadi talent yang bisa menarik nih dari pihak HR-nya, kayak gitu kali. Kalau mau jadi talent yang dilirik dari perusahaan, intinya gini, ketika kita mau melamar, satu, kita melamar perusahaan jangan kayak punya ekspektasi berlebihan. Aku harus masuk nih perusahaan ini, kalau enggak aku bakal bunuh diri, jangan gitu loh. Karena banyak anak muda itu ya pengennya masuk perusahaan yang gede-gede gitu loh. Terlalu idealis lah ya. Idealis banget gitu.
dong perusahaan itu tuh yang TV misalkan gitu. Pas sampai di sana, misalkan dapat kerjaannya gini-gini, terus baru nanti ngomong cerita, aduh ternyata kerjanya gini-gini. Nah, kadang-kadang kita dilema ya, giliran dapat kerja harusnya happy ya, tapi giliran dapat pressure kerja langsung stres. Nah, jadi kalau mau dilirik dari talentnya adalah memang kita nggak bisa bandingin diri kita dengan orang lain, tapi kita harus percaya sama diri kita dengan kemampuan dan skill kita. Hard skill kita harus siap, soft skill juga siap gitu. Kenapa? Gini, ada kemarin istilahnya pembukaan magang atau internship. Masuklah dulu gitu loh. Itu jadi peluang karir gitu, peluang buat kamu belajar bekerja. Awal-awalnya sebelum kamu melamar atau diterima kerja sebagai karyawan, coba dulu masuk, oh jadi internship, oh kalau belum lulus masuk deh, mau coba magang dulu, kira-kira dunia kerja seperti apa. Nah, bisa jadi karena kamu sudah memahami dunia kerja, kamu dibekali dengan internship dan magang dulu, bisa jadi kamu langsung diangkat untuk jadi karyawan mereka setelah lulus. Itu banyak banget di perusahaan saya dulu, banyak banget dari anak-anak magang lulusan belum lulus fresh graduate, terus dikasih izin, Bu Pak, saya mau ini nih wisuda, ya udah nggak apa-apa gitu. Karena kita tarik mereka di mereka tuh lagi baru internship, baru magang gitu loh. Setelah kita lihat kok bagus ya ini anak ya gitu ya, pemahaman segala macamnya, attitude segala macam, ditarik gitu loh. Terus kita tuh punya challenge gitu loh. Apalagi kalau kita yang lahir di era teknologi sekarang. Dunia teknologi teman-teman tuh banyak anak-anak muda sekarang itu tuh kalau saya bilang main digital marketingnya tuh keren. Semua jago-jago, idenya macam-macam. Itu ada anak-anak magang kemarin karena dia seneng TikTokan, seneng apa. Kan kantor baru atau perusahaan ini dulunya perusahaan lama, belum pernah main digital marketing, baru mau masuk divisi. Diangkat loh dari yang internship sekarang jadi supervisor untuk ngurusin digital marketing. Bagaimana strateginya? Bisa tuh. Akhirnya perusahaannya punya sosial media segala macam dari dia. Jadi kita punya hobi apa, kita punya skill apa, nggak usah takut. Oh, kita masih levelnya ini belajar dulu. Kemudian untuk kita bisa dilirik, adalah kita tuh harus punya, jadi diri kita tuh adalah attitude itu everything. Jadi kalau mau masuk apa-apa, jangan kayak kantor ya, masuk kantor gini, oh ya ini kantor ya, gaji di sini gajinya berapa ya? Nah itu langsung di blacklist sama HRD. Langsung. Iya. Loh ini orang belum di interview udah langsung nanya gaji. Itu tuh kadang-kadang menjadi hal-hal kayak gitu yang suka nggak diperhatikan. Terus pas waktu interview misalkan datang tuh bukannya pakai kaos yang baik, rapi segala macam, pakai kaos yang oblong, robek-robek gitu ya. Terus rambutnya baru-baru habis naik motor mungkin apa kayak ngambang-ngambang gitu ya, melebar ke sana kemari, nggak dirapiin, jadi kelihatannya kayak habis nyanyi rock and roll di mana gitu ya. Itu tuh Iya benar. Jadi emang harus memperhatikan istilahnya, memperhatikan attitude, penampilan bukan, juga penting ya. Iya, bukan sama maksudnya kita memperhatikan hal ngapain sih Bu kok kayak gitu. Apalagi interview online ini kebanyakan banget nih saya ketemu. Interview online fresh graduate baru bangun tidur. Aduh. Matanya belum dicuci, muka rambutnya masih ya Bu, ini pakai kayak terus belakangnya suara ayam, suara lagi renovasi, suara apa segala macam, itu udah pasti bakal HRD-nya nggak bakal ini lagi, wah berisik banget gitu kok, dia nggak mempersiapkan. Oke, tempat yang proper lah ya, tempat yang proper gitu. Iya gitu. Jadi kayak suara keramik dipotong lah. Ya, gitu. Oh, saya enggak, kalau saya dulu pas interview fresh grade itu bunyi ayam, kok gitu. Oke. Didiamkan ya kan, dia lari-lari gitu. Jadi kadang-kadang gitu ayamnya yang lebih banyak suara gitu, dia deket kandang ayam gitu. Jadi interviewnya seperti itu. Jadi kadang-kadang hal-hal seperti itu teman-teman perhatikan. Kemudian terus cara kita bicara, komunikasinya yang baik, tepat, latihan. Jadi latihan di kaca segala macam. Itu awal pertama seperti itu. Kemudian kalau dibilang apakah nilai itu jadi poin penting, ada beberapa perusahaan untuk kategori-kategori analis dipentingkan memang itu. Misalkan orang-orang teknik, orang-orang
analis untuk accounting, finance segala macam itu pun juga mereka dilihat nilai itu. Kalau sampai nilai statistik matematikanya jeblok itu jadi pertimbangan, ini bisa jadi accounting yang baik nggak ya gitu. Jadi beberapa perusahaan menilai itu nggak bisa everything ya. Iya, jadi saya kan Tapi tetap menjadi pilihan ketika kita masuk di company-company besar gitu ya. Kalau misalnya masuk di perusahaan yang biasa itu nggak jadi pilihan, nggak. Jadi kita jangan milih mau jadi company, masuk company di mana. Masuk dulu di perusahaan kecil, itu jadi rintisan kamu untuk karir selanjutnya kamu masuk di perusahaan besar. Jadi dulu aja saya kerja jadi HR tuh di kantor kecil. Tapi setelah jadi kantor kecil yang cuma karyawannya 3 orang, saya pun ditarik di perusahaan yang besar gitu loh. Jadi Karena lihat potensi juga kali ya Kak Vina. Merintis di tempat yang baru gitu. Oke, thank you banget. Ini menarik nih, dimana small details juga mungkin bisa diperhatikan ya. Katakanlah khususnya untuk kalau misalnya kita mau jadi talent yang mungkin bisa dilirik oleh banyak HR nih kayak gitu. Jadi kayak memperhatikan penampilan juga dan juga timing sama benar-benar kita kalau misalnya mau interview atau apa harus serius juga nih dan memperhatikan detail-detail kecil itu tadi. Thank you banget Kak Vina udah sharing soal talent nih. Nah, di sini ada Pak Matrix. Halo, selamat malam Pak Matrix. Malam juga. Halo, ketemu lagi nih. Bapak-bapak muda. Keren tuh Kak Maria tadi penjelasannya. Kak Erhan Gimana nih? Bagus sih. Gimana nih Pak Matrix? Kalau ngobrolin soal fresh graduate. Kalau saya kan ini generasi zaman dahulu kala nih. Itu. Fresh graduate sampai sekarang saya belum melihat ada kemajuan dari dulu, belum ada. Masih kecewa barangkali. Dari sisi mananya nih? Jadi gini sebenarnya, kalau bilang, oh dia udah lulus kuliah, ini udah apa tantangannya? Sebenarnya bukan di situ persiapannya. Persiapannya pada saat begitu kita masuk kuliah, itu otak kita harus dicanangkan di situ bahwa kalau kita kuliah itu menuntut ilmu yang kita sesuai jurusannya yang kita ambil, sesuai yang kita bayar. Tetapi apakah hanya itu saja? Sebenarnya bukan. Di situ di kampus kalian sebenarnya memiliki kesempatan pertama memperbanyak teman. Perbanyak teman dulu. Ya. Kenapa saya bilang memperbanyak teman? Ini bisa membuat Anda tidak perlu melamar sebenarnya kalau Anda banyak teman. Kita kan nggak pernah tahu di kampus itu ada saja anaknya seorang presdir yang mungkin kapitalis, bapaknya mungkin bahkan seorang menteri, bisa saja kan? Nah, ini pengalaman saya ya. Jadi seperti itu, dan anak-anak saya empat-empatnya sekarang sudah bekerja, lulus S1 dan S2, itu saya kasih strategi itu. Perbanyak teman di kampus. Sehingga yang kedua dan ketiga tidak perlu melamar kerja karena ada temannya yang bapak ayahnya seorang kapitalis, dia otomatis ditarik. Itu pertama ya. Kedua adalah usahakan kalian mengikuti organisasi di kampus. Ya. Kenapa begitu? Dengan organisasi ini kalian itu kan bisa di situ latihan mengeluarkan ide, menyelesaikan sebuah masalah, memecahkan masalah. Karena kerja itu adalah kerja tim. Nah, di situ kalian bisa latihan. Ya, itu ketiga. Keempat, waktu kalian untuk banyak membaca itu, banyak membaca. Pengetahuan apapun. Intinya bukan saja pengetahuan yang kalian baca yang diperlukan, tetapi kosakata kalian, perbendaharaan kata kalian akan menjadi banyak. Ya kan? Nah, itu dasar yang bisa kita bawa nanti setelah lulus. Ya, baru kemudian kalau kita rajin ikuti organisasi, kita banyak berkumpul, di situ kita banyak, pasti teman-teman punya keahlian macam-macam, kita juga bisa belajar dagang, belajar apa dan sebagainya, bahkan bisa IT dan sebagainya. Kalau IT saya kira sudah umum ya, gitu. Jadi ini dasarnya dulu, itu. Kemudian
kita betul katanya Bu Maria tadi, Kak Maria, bahwa harus menambah skill. Karena yang terhebat sebenarnya yang tidak bisa disingkirkan adalah orang yang multi skill, memiliki kemampuan lebih dari satu. Ya sebenarnya begitu. Itu betul sekali. Jadi kalau begitu kita lulus baru kita nyari hal-hal yang dibutuhkan, itu memang sedikit terlambat kalau aku bilang. Ya. Nah begini, makanya harus banyak sekali belajar, perbanyak teman, bahkan levelnya di atas kalian, mungkin yang sudah bekerja juga kalian berteman dengan yang sudah bekerja. Jadi kalau kita kuliah, berteman dengan banyak orang yang sudah bekerja, supaya kita bisa paham ya cara mereka berpikir gitu ya. Kemudian bila perlu pada saat kita PKL atau praktek kerja, kita lebih banyak melakukan presentasi di situ. Jadi melatih, gitu ya. Nah, itu. Jadi skill itu ditambah. Memang kalau misalnya kita IT ya harus bisa software misalnya. Kita harus bisa ya hardware bila perlu. Harus bisa yang lain bila perlu. Ya kan? Begitu dia. Jadi sehingga kalau skill kita sangat banyak, jangankan mau masuk perusahaan besar aja, di dalam sebuah perusahaan kita disikut sama teman pun kita tidak bisa tersingkir. Kenapa? Karena kemampuan kita lebih dari satu. Perusahaan akan bisa melihat itu. Nah, kalau kita rajin berbicara, rajin ketemu teman-teman di kampus, rajin berikut organisasi, itu enteng saja kalau kita diinterview. Cara kita duduk, cara kita ngobrol, itu dengan santainya. Karena terus terang, beberapa perusahaan besar tidak melihat begitu kalian melamar kerja, tidak lihat CV-nya aja, hanya lihat sepintas. Baru diajak kalian ngobrol. Dia bilang, Dek, kalau di rumah kamu ngapain? Ini kamu ngapain? Di situ dilihat seberapa bagus kinerja kamu sih sebenarnya di masa depan. Semangat kamu seperti apa? Jadi hubungan kamu dengan keluar dan apa, dia minta diceritakan. Seperti itu. Malah di luar ini ya. Iya, itu anak saya pertama yang masuk di Astra Internasional, sekarang jadi salah satu manajer cabang, di umur 26 tahun. Dia tanya sama aku, Pak, cara orang kerja gimana? Bosmu kerja jam berapa? Jam 8 sampai jam 7 malam. Ya sudah, kamu kerja jam 7 sampai jam 10 malam. Bingung dia kan? Loh, kenapa? Tapi ingat, bukan jamnya, tapi hasilnya. Result ya, result. Nah, iya, saya bilang begini, saya udah sering ya, saya kebetulan arsitek, juga orang mechanical, juga orang electrical, juga orang teknik sipil. Jadi saya bilang, dulu waktu saya masih muda, saya bangun PRJ kebetulan, tahun 92, waktu itu Gubernur Yogo ya. Saya tanya pengawasnya dari Perancis, kamu sarjana, aku juga sarjana, kenapa gajimu 4 kali lipat sama gajiku? Gue bilang gitu. Kehebatan kamu mana? Rumus teknik sipil aku juga jauh di atas kamu loh, walaupun kamu orang Prancis, gue bilang gitu. Dia bilang, Metrik, bukan karena kamu hebat, tapi hasil kerjaku jauh lebih cepat darimu. Orang Indonesia, pekerjaan 2 jam itu dikerjakan 1 hari. Kalau kami bila perlu setengah jam selesai. Dia bilang gitu. Habis itu, apakah kami main game atau main medsos? Enggak. Pekerjaan yang lain kami kerjakan sekaligus. Dengan sangat cepat, dibilang gitu. Jadi, efisiensi kerja itu yang terpenting gitu. Iya kan? Seperti itu. Jadi apa? Yaitu kita harus melatih diri kita. Nih seperti di perusahaan saya misalnya. Misalnya ada seorang karyawan. Dek, tolong kerjakan ini. Besok pagi sudah ada di meja saya. Siap bos. Padahal aku tahu pekerjaan itu orang biasa akan diselesaikan dalam waktu 2 jam selesai. Apa yang dilakukan karyawan? Dia kerjakan 1 jam, benar selesai. Dia cukup cepat. Tapi abis itu nggak diantar ke mejaku, tapi dia main medsos. Asik, si bos ngasih kerjaan sampai besok nyantai bisa gitu. Keliru kalian. Padahal aku berharap kalian begitu selesai antar ke mejaku dan ku kasih lagi pekerjaan berikutnya. Itu aku ingin melihat kalian cara kerja kalian. Nah, itu yang keliru di kita si orang Indonesia ini. Iya kan? Terus kalian mau minta gaji berapa? Itu aja dulu. Kalau mau nanya, silakan nanya. Thank you banget nih, Pak Matrix. Banyak banget insight dan poin-poin yang bisa diambil dari tadi statementnya. Mulai dari mungkin
persiapan nih. Ngomongin masalah persiapan pasti mulai dari gimana kita tahu dan mengenal diri kita sendiri dulu, kemudian tahu nih mana yang akan kita tuju dan mana yang akan kita jadikan acuan untuk nanti kita mau jadi apa sih kayak gitu. Dan tadi yang menarik ngobrolin soal networking, kemudian critical thinking dan problem solving sih ya Pak Matrix ya, dimana kalau misalnya pengen istilahnya tanpa effort nyari kerja nih. Iya, karena Ngobrolin networking gitu. IPK kamu mendekati 4 saja, tapi kamu tidak bisa berbicara, nggak bisa menyampaikan sebuah solusi atau pemecahan masalah karena kamu nggak bisa ngomong, itu percuma kamu pintar. Oke, nice input. Ada deliverables juga yang benar-benar dibutuhkan untuk berkarir ya di dunia sekarang, selain critical thinking dan juga solving problems itu tadi. Terus ada juga 2 poin. Yang pertama going extra miles itu tadi, mulai dari result dan juga balik lagi ke delivery pekerjaan sama efisiensi kerja itu tadi, di mana kita harusnya bisa menyelesaikan suatu pekerjaan dengan lebih cepat dan lebih efisien dan bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan lainnya gitu yang mungkin diberikan, atau mungkin istilahnya inisiatif juga buat kita untuk nanya nih ke atasan kita soal pekerjaan kita berikutnya. Oke, thank you banget Pak Matrix nih atas sharingnya, dan ini udah ada di sesi terakhir. Mungkin aku balik lagi ke Kak Vina nih. Nah, kira-kira nih Kak Vina, ada nggak sih kayak tips dan trik mungkin yang singkat aja yang bisa di-sharingkan kepada teman-teman fresh graduate dari point of view-nya seorang HR nih? Oke, jadi intinya adalah ketika kita sebagai fresh graduate, sadarilah bahwa bekal kamu lulus itu menjadi poin kamu untuk kamu punya kemampuan di tempat kerja. Kemudian yang kedua adalah dalam dunia kerja, itu maksudnya gini, baru melamar dan proses kamu diterima kerja, itu adalah proses satu tahapan gitu loh. Tapi ketika kamu bekerja itulah kamu mampu atau tidak gitu loh. Karena ilmu itu ketika sudah diaplikasikan di dalam kerja baru terlihat apakah saya mampu atau tidak, dan itu ketahanan mental, pressure, kemudian kita juga mau belajar, itu yang terpenting di dalam hal itu dibanding proses awalnya tadi walaupun kelihatannya berat. Tetapi yang ketiga adalah ketika kita melamar, jangan terlalu berharap terlalu tinggi pada perusahaan yang kita sudah apply. Jalinlah atau kerjasamalah dengan beberapa teman-teman LinkedIn, contohnya ya, itu banyak banget teman-teman HR atau teman-teman profesional lainnya yang mau masuk di company mana, pakai hashtag ketemu deh, itu kita ngobrol dulu branding, karena sebenarnya kita itu gampang sekali diterima kerja kalau kita mau branding diri kita, kenali diri kita di LinkedIn terutama. Ketika kita sudah mulai branding siapa kita fresh graduate, itu banyak banget perusahaan-perusahaan yang bukannya kita yang lamar, tapi perusahaan-perusahaan yang nyari kita. Karena kemauan kita nulis di situ bahwa kita menonjolkan branding kita, itu yang dicari. Jadi tunjukkanlah diri kamu dengan potensi kamu gitu. Jadi ketika kita nanti melamar dimanapun, skill kita, kemampuan kita itu yang kita asah. Komunikasi juga penting. Terus jangan jadikan bahwa saya punya nilai adalah jadi sesuatu yang bumerang. Kalau memang nilainya nggak bagus, tetapi asah terus dengan skill-skillnya. Gitu. Ya, itu aja. Oke, thank you banget Kak Maria Vina udah sharing. Dan tadi proses rekrutmen itu proses melamar kerja atau jadi fresh graduate itu bukan cuma di awal aja, tapi benar-benar gimana nanti kita ketika udah keterima kerja memaksimalkan potensi dan juga kemampuan yang kita miliki supaya kita bisa meninggalkan kesan baik nih untuk perusahaan manapun yang kita bekerja gitu. Oke, thank you banget malam ini sebuah sesi yang cukup menarik dan mengingatkan kita juga nih soal gimana sih seharusnya kita bisa menjadi karyawan atau employee yang punya karir yang ya kalau bisa naik terus dan memaksimalkan bagaimana cara kita bekerja kayak gitu. Oke, mungkin dari aku
cukup sekian. Thank you banget buat Ican dan buat Anton udah sharing beberapa point of view-nya terkait menuju fresh graduate nih. Mungkin buat teman-teman juga yang pengen sharing-sharing bisa langsung kontak Pak Matrix atau Bang Erhan dan juga Mbak Maria Vina kalau misalnya pengen nanya-nanya soal fresh graduate atau nanti prosesnya seperti apa. Dan sesi malam hari ini Clubhouse Growth Space saya tutup. Jangan lupa follow Instagramnya Growth Space ya di @growthspace.id. Nanti kita bakalan sharing-sharing banyak juga di situ. Terima kasih juga buat Pak Matrix dan Erhan udah sharing dan udah raise hand. Dan saya tutup sesi malam ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima Terima kasih. kasih. Terima kasih semuanya.